Irwanto. Saya salah satu petani lidah buaya di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang. Kurang lebih 10 tahunan sejak 2012 ya. Kalau yang di sini kurang lebih 7.000 meter. Budidayakan itu jenisnya Sinensis alivesa. Mengenai karakternya sendiri, dia pertama itu dari getahnya. Kalau secara kita lihat langsung ya, dari getahnya itu warnanya kuning, terus pelepahnya itu lebih lebar gitu. Kemudian mungkin dari apa namanya, bunganya itu warnanya lebih ke pink gitu. Terus dari pelepahnya itu di bawah itu cembung, di atasnya itu agak cekung. Kalau untuk kapasitas panennya dari yang di sini aja nih, untuk luasan 7.000 meter ini kebetulan saya nanam 6.000 pohon. Kalau misal satu pohonnya bisa menghasilkan 1 kilo, ya kurang lebih dari 6.000 itu bisa 6 tonan dalam 1 bulan gitu. Cuman kalau untuk panen itu kan bagaimana pembeli ya gitu, bagaimana order masuk. Jadi selama ini sih rutinitasnya itu per minggu ada. Petani lidah buaya itu punya peluang yang cukup besar ya, karena memang pertama petaninya jarang, tapi pasarnya ada. Memang belum sepopuler produk pertanian seperti yang lain gitu, tapi sepengalaman saya selama ini masih peluangnya itu masih luas sekali gitu. Nah ini kan tantangan ya buat kita. Jadi awalnya dulu itu memang saya kan waktu masih kerja itu saya di bagian marketing ya gitu. Jadi dari pengalaman kerja itu, disitulah saya menemukan beberapa konsumen gitu. Nah sekarang ini setelah berjalan sekian lama, saya udah punya pelanggan tetap. Mungkin ada beberapa itu yang produsen minuman, terus ada yang supplier yang supply ke beberapa supermarket, dan ada juga yang ekspor. Per kilonya untuk ecer di grade A-nya itu 10.000, tapi kalau misalkan harga grosir minimal 50 kilo itu saya jual Rp8.000. Kalau untuk grade A itu kita dari ukuran berat ya, dari minimal itu 500 gram ke atas gitu, sampai ada yang 1 kilo, bahkan ada yang 1,3 gitu ya. Nah kalau untuk yang grade B itu di bawah 500 masuk grade B untuk beratnya. Kalau olah tanahnya itu tergantung luasannya ya. Kalau misal kayak ini 7.000 meter, kalau betul-betul dari tanah yang masih meletak banget itu kurang lebih kita dulu di 2 bulanan lah, sampai betul-betul udah tertanam semua itu kurang lebih butuh waktu 2 bulan. Itu dengan cara manual ya. Jadi pertama itu kita olah dulu tanahnya sampai layak untuk ditanamin. Setelah itu baru kita bikin lubang tanam dengan jarak yang udah ditentukan. Jarak ideal sebetulnya di jarak 1 meter, tapi kalau di literasinya itu 80 cm masih toleransi dia. Kemudian baru kita pasang pupuk gitu.
kita pakai pupuk kandang. Setelah itu, setelah pupuknya layak untuk ditanami, baru kita tanam bibit lidah buaya. Nah setelah itu baru kita perawatan rutin aja, misal rumput atau pemupukan ular gitu aja. Untuk bibit saya kebetulan ada dari temen ya, kita beli lah dari temen gitu bibit. Nah setelah itu dari indukan-indukan nanti kan keluar tunas. Nah itu kita yang bisa kita perbanyak lagi kalau misal kita mau buka lahan baru. Jadi dari mulai awal tanam itu untuk bibit yang ukuran kurang lebih 20 cm itu butuh waktu 1 tahun sampai kita ketemu panen pertama. Nah setelah dari panen pertama ke panen berikutnya itu durasinya sebulan. Jadi tiap bulan nanti udah bisa panen gitu terus. Untuk satu pohon itu kalau udah usia panen itu kita panen pelepah yang paling bawah dulu. Nah, dalam 1 bulan itu paling kita bisa panen 2 pelepah, maksimal 3 pelepah. Nah, seterusnya begitu ritmenya. Contohnya yang di sebelah atas nih, ini tanaman pindahan usianya sudah kurang lebih 10 tahun, tanaman usia dari 2012 gitu. Cuman memang sampai sekarang dengan usia yang 3 tahun kayaknya masih sama gitu, masih produktif. Dari proses perawatannya ya, dia lebih mudah. Itu yang saya rasakan, dan saya juga sharing dengan teman-teman petani dengan produk pertanian yang lain relatif lebih mudah sih, praktis cuma pakai pupuk kandang aja. Dan saya belum pernah pakai pestisida sih, karena memang saya lihat nih belum ada pengaruh misalkan dari hama atau yang lain, belum terlalu pengaruh ya. Pada saat musim kemarau ya kita harus mengakali bagaimana suplai airnya cukup. Nah yang kedua mungkin bagi teman-teman petani yang lain tuh, khususnya lidah buaya itu mungkin di pasar ya, karena pasarnya memang ada tapi memang belum sepopuler produk-produk petani yang lain. Harapan saya sih mungkin khususnya masyarakat tuh mungkin lebih tahu ya tentang manfaat lidah buaya. Ternyata lidah buaya ini kan manfaatnya banyak banget gitu. Salah satunya mungkin untuk lambung ya, panas dalam tuh, karena memang beberapa langganan saya itu ternyata mereka penderita mah gitu, udah kemana-mana ke medis segala macam, ternyata rekomendasi konsumsi lidah buaya, dan itu mereka merasa cocok. Ada juga yang punya penyakit diabetes gitu, dan itu menurut mereka terbukti cukup membantu pemulihan kondisi mereka. Itu nanti kalau misal betul-betul bisa dirasakan kan, kami yang petani juga kan akan mendapatkan efek positifnya kan gitu. Siapa tahu juga nanti bisa berkembang ke teman-teman petani yang lain, bahkan mungkin yang belum bertani pun nanti bisa interest gitu kan terhadap dunia pertanian seperti kami. Jadi ini saya bicara pengalaman aja ya. Saya dulu udah pernah kerja gitu, ikut dalam satu perusahaan, khususnya saya di bagian marketing gitu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk terjun ke bidang pertanian gitu. Yang saya rasakan memang nggak ada buruknya ya kerja atau usaha atau apa gitu ya. Tapi bagi saya, setelah saya udah pengalaman di kerja, terus sekarang terjun ke dunia pertanian dan usaha sendiri, saya merasakan sensasinya beda banget gitu.
saya bisa lebih nyaman, lebih rileks gitu kan, karena memang kita bisa menentukan sendiri kan arah usaha kita gitu. Dan ternyata nggak buruk-buruk juga sih gitu, artinya ternyata peluang di luar dunia yang kita dulu kerja di perusahaan itu, kita punya peluang yang menjanjikan juga, tapi memang kita modalnya harus betul-betul serius ya gitu. Kita betul-betul mau berjuang dan bekerja keras. Saya pikir ini juga sebuah tantangan gitu buat kaum milenial yang muda-muda gitu, bahwa kita bisa hidup bukan hanya di perusahaan itu, di sistem perusahaan ya gitu. Ini tantangan bagi yang lebih muda gitu.